A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, ada pertanyaan yang sangat menarik. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu, mengapa kitab suci Al-Quran ini bisa dan mudah untuk dihafalkan? Mengapa saya bilang menarik? Karena kalau dipikir secara akal kita yang terbatas, memang seperti tidak masuk akal. Kitab yang setebal ini bisa dihafal oleh banyak sekali manusia di dunia ini. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan manusia yang hafal Al-Quran ini dengan hafalan yang mutkin, dengan hafalan yang sempurna, dengan hafalan yang ahli, yang mumpuni, dengan hafalan di luar kepala. Benar-benar hafal secara sempurna, bukan hanya tiap kalimat atau tiap katanya, tapi sampai per hurufnya. Detail sampai kepada kaidah bacanya, makhrajnya, tajwidnya, dan sebagainya. Memang ada yang hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, tapi banyak sekali manusia yang hafal 30 juz. Setebal ini. Hafal dengan mutkin, tidak meleset satu huruf pun. Bukan tidak meleset satu kata pun. Tidak meleset satu huruf pun. Ini menariknya Al-Quran. Bahkan di tingkat yang lebih tinggi lagi, banyak orang-orang yang hafal bukan hanya kalimatnya, kata-katanya, isinya, tapi bahkan detail sampai kepada halamannya. Surah ini, kalimat ini, ayat ini adanya di halaman sekian. Adanya di halaman sekian, di halaman sekian. Bahkan yang lebih tinggi lagi ada. Ayat ini ada di halaman sekian, pojok kanan atas, pojok kiri atas. Ada di pojok kanan bawah, ada di pojok kiri bawah. Ada orang-orang yang hafal sampai kepada tafsirnya, kepada asbabun nuzulnya. Sebab-sebab ayat-ayat itu diturunkan. Ada orang-orang yang hafal, kalau kita sebut satu kata, misalnya kata Isa, Nabi Isa, maka dia akan menyebutkan kata Isa itu ada di surah ini ayat sekian, surah ini ayat sekian, surah ini ayat sekian. Semua disebutkan. Kata sholat misalnya. Kata sholat itu ada di surah ini ayat sekian, surah ini ayat sekian. Terus, kalau ada puluhan surah, semuanya disebutkan. Kata puasa, puasa itu ada di surah ini ayat sekian, surah ini ayat sekian, surah ini ayat sekian. Inilah menariknya Al-Quran. Mengapa bisa dihafal oleh banyak sekali manusia, banyak sekali muslim di dunia ini yang hafal sampai detail, tidak meleset satu huruf pun. Jadi kembali lagi pertanyaan awalnya, mengapa Al-Quran ini bisa dan mudah dihafalkan? Mungkin akan banyak sekali jawabannya ya, tapi saya coba menjawab 2 atau 3 saja. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Yang pertama, mengapa kitab suci Al-Quran ini bisa dan mudah dihafalkan? Jawabannya yang pertama adalah karena ini adalah firman Allah. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan yang menciptakan kita semua. Dengan tegas Allah menyatakan di surah pembukanya setelah surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 2, dengan tegas Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi karena Allah sudah dengan tegas, dengan jelas menyatakan seperti itu, maka jelas bahwa Al-Quran ini bersifat pasti, bersifat mutlak, bersifat absolut, bersifat tetap. Tidak berubah sejak diturunkannya sampai detik ini. Dan tidak akan berubah sampai nanti datangnya kiamat. Ini Al-Quran. Kemudian, jawaban yang kedua, mengapa Al-Quran ini bisa dan mudah dihafalkan? Ini adalah janji Allah sendiri. Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Lalu bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini? Salah satunya ya. Salah satunya adalah dengan mudahnya Al-Quran ini dihafalkan. Sehingga banyak sekali orang-orang di dunia ini yang hafal Al-Quran 30 juz satu kitab ini dengan hafalan yang mutkin, dengan hafalan yang sempurna. Anda kalau misalnya pergi ke Amerika, Anda baca Al-Quran salah, pasti ditegur orang. Bung, jawabnya bacanya tidak seperti itu, seperti ini. Anda pergi ke Afrika, kalau Anda baca Al-Quran salah, pasti ada yang negur. Anda pergi kemanapun di pelosok dunia ini, kalau Anda baca Al-Quran salah satu huruf saja, pasti ada yang negur, pasti ada yang membetulkan. Itu artinya apa? Allah menjaga kitab ini. Kemudian, dengan mudahnya dihafalkan ini, Allah memilih bahasa yang pas untuk Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Mengapa Allah memilih bahasa Arab untuk firman-firmannya ini? Karena apa? Karena bahasa Arab dipilih oleh Allah karena bahasa Arab mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan bahasa lain. Salah satu keunggulannya adalah bahasa Arab dari dulu berabad-abad yang lalu sampai detik ini tidak berubah. Bahasa Arab bersifat tetap, tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan bahasa lain ya di dunia ini, bahasa-bahasa lain di luar bahasa Arab pasti akan mengalami penyempurnaan, perubahan, kemudian revisi dan sebagainya. Kita ambil contoh saja bahasa kita, bahasa Indonesia. Waktu saya zaman sekolah dulu ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Artinya bahasa kita pun mengalami penyempurnaan terus. Sehingga ada ejaan yang disempurnakan. Dulu kalau kita mau menulis kata cukup misalnya, tulisannya adalah TJUKUP. Jadi menggunakan TJU, baru terbaca cu. Tapi sekarang tidak lagi. Untuk menulis cu, kita cukup menuliskan C dan U. Sudah terbaca cu. Artinya memang mengalami perubahan. Dulu kalau mau menulis kata juga misalnya, harus menulis D, J, U, G, A. Baru terbaca juga. Tapi sekarang tidak lagi, cukup dengan J saja, dan U itu sudah terbaca ju. J ini dulu Y ya. Kalau kita menulis yang gitu, tulisannya adalah J-A-N-G. Itu terbaca yang. Tapi sekarang terbacanya jang gitu. Jadi kalau kita nulis yang sekarang, harus pakai Y. Yang. Artinya apa? Bahasa kita pun mengalami perubahan, mengalami penyempurnaan. Sedangkan bahasa Arab dari dulu hingga sekarang, dari berabad-abad yang lalu sampai sekarang, tetap tidak berubah. Yang namanya jim, ya seperti itu, ya dibacanya jim. Dot, ya seperti itu, ya dibacanya dot. Tidak mengalami perubahan. Sehingga apa? Dampaknya, Al-Quran ini tidak berubah. Karena huruf-hurufnya pun tetap. Sehingga bila ada manusia misalnya yang 14 abad lalu hafal Al-Quran, kemudian dihadirkan di abad ini, dipertemukan dengan orang-orang yang hafal Al-Quran di abad ini, maka bacaannya pasti sama. Tidak akan berbeda satu huruf pun. Inilah keistimewaan, inilah menariknya Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjiwainya, meresapinya, kemudian mengamalkan, dan yang paling penting juga adalah harus ada keinginan untuk menghafalkan. Karena derajat orang yang menghafalkan kelak di akhirat itu tinggi. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu diberi oleh Allah derajat yang tinggi. Oleh karena itu, selain membaca, memahami, menjiwai, mengamalkan, jangan lupa harus punya niat untuk menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bermanfaat.
Mohon maaf bila ada salah ucap, salah sikap dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.